Hai, dan banyak sudah mengklik video ini. Pernahkah kamu terinspirasi akan sesuatu yang entah kamu baca ataupun tonton? Semoga menginspirasi ke hal yang positif ya. Kasus kali ini bisa dibilang life inspiring arts, yang mana si pelaku melakukan aksinya karena terinspirasi baik dari cerita buku maupun film yang dia tonton. Penasaran? Cus, kita langsung aja ke ceritanya. Mari kita ke sebuah kota bernama Pocatello yang terletak di Idaho. Kota ini terkenal sangat aman. Pocatello merupakan kota terbesar di Bannock County, bagian selatan Idaho, yang juga memiliki sebanyak 57.000 penduduk. Pada tahun 2007, Pocatello menduduki peringkat ke-20 pada daftar Forbes tempat kecil terbaik untuk bisnis dan karir. Pocatello adalah rumah dari Idaho State University dan fasilitas manufaktur ON Semiconductor Corporation atau biasa disebut onsemi. Di kota ini juga tinggallah seorang gadis bernama Casey Jo Stoddard yang lahir pada 21 Desember 1989. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Christy dan adiknya bernama Andrew. Stoddard bersaudara sangat dekat dengan kakek dan nenek mereka. Mereka bahkan tumbuh dan besar di 2 rumah, kadang di rumah kakek neneknya, kadang di rumah ibu dan ayah tiri mereka. Casey sangat menyukai musik, dia gadis yang pintar dan berpendirian. Dia sangat dekat dengan adiknya Andrew yang mana usia mereka hanya berjarak 18 bulan. Andrew menggambarkan Casey sebagai role modelnya meskipun usia mereka nggak berbeda jauh. Casey bersekolah di Pocatello High School, di situ juga lah dia bertemu dengan kekasihnya yang bernama Matt Beckham. Casey yang kala itu masih berusia 16 tahun dikenal sebagai gadis baik, dia tidak minum minuman keras, tidak suka party, dia innocent, definisi anak yang hidup lurus-lurus aja. Di waktu luangnya, Casey bekerja part-time sebagai babysitter dan menjaga hewan peliharaan ketika pemiliknya sedang tidak di rumah. Di usia mudanya, dia memiliki pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Pada September 2006, paman dan bibinya yang bernama Frank dan Allison Contreras berencana pergi liburan untuk menghabiskan akhir pekan mereka. Mereka memiliki beberapa hewan peliharaan yang terdiri atas 3 kucing dan 2 anjing, yang pastinya mereka butuh seseorang untuk menjaga rumah dan hewan peliharaan mereka. Casey yang merupakan keponakan mereka dan juga sebelumnya sempat beberapa kali melakukan pekerjaan itu, merupakan pilihan yang tepat. Frank dan Allison sangat mempercayai Casey dalam hal ini. Si gadis baik, tidak suka minuman keras, narkoboy, dan pintar itu tentu bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Mereka yakin dia akan merawat hewan-hewan itu dengan baik dan tidak mengotori rumah selama mereka pergi. Rumah Frank dan Allison ini terletak di bagian utara Idaho, tepatnya di Whispering Cliff Drive, dan merupakan daerah yang jauh dari keramaian serta letak rumah penduduknya agak berjauhan. Mendapat tawaran dari paman dan bibinya, tentu Casey tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia senang menghabiskan waktu di rumah paman dan bibinya, dan satu lagi, itu akan menjadi cara mudah untuk mendapatkan uang tambahan. Sepulang sekolah, pada hari Jumat 22 September 2006, Casey tiba di rumah paman dan bibinya, di mana dia akan menginap di rumah itu sampai hari Minggu. Karena rumah itu terletak di area terpencil, Casey meminta izin ke paman dan bibinya apakah kekasihnya Matt bisa datang dan menemaninya hingga malam hari. Mereka pun tidak masalah dengan hal itu dan mengizinkannya. Di hari yang sama, pukul 6 sore, Matt tiba di rumah itu. Sebelumnya, mereka memang sudah punya rencana untuk menonton film Kill Bill Volume 2. Sesampainya di sana, Casey baru tahu bahwa Matt mengundang 2 temannya bernama Brian Lee Draper dan Tori Michael Adamczyk. Brian dan Tori merupakan teman sekelas Matt dan Casey di Pocatello High School, namun mereka tidak berteman dekat dengan Casey. Ternyata Casey agak kesal dengan Matt karena mengundang Brian dan Tori tanpa meminta persetujuannya. Namun Matt meyakinkan Casey mereka hanya datang sebentar untuk menonton film kemudian pulang. Brian dan Tori tiba di rumah itu sekitar pukul 7 malam, kemudian Casey mengajak mereka berkeliling rumah. Sampailah mereka di area basement. Saat Casey sedang menunjukkan mereka area sekitar, tanpa sepengetahuan Casey, Brian diam-diam membuka kunci pintu yang terhubung langsung dengan halaman belakang. Ketika Casey selesai mengajak mereka berkeliling, mereka pun kembali ke ruang tamu untuk menonton film.
Sudah setengah perjalanan film, entah kenapa Brian dan Tori merasa bosan dan ingin pergi. Mereka bilang ke Matt dan Casey bahwa mereka ingin menonton film di bioskop saja. Di poin ini, mereka berada di rumah itu sudah sekitar 2 jam. Sekitar 15 menit setelah mereka pergi, listrik di rumah itu tiba-tiba padam. Terjebak dalam kegelapan di rumah besar dan terisolasi membuat Matt dan Casey gelisah. Mereka tahu circuit breaker atau pemutus arus listrik berada di basement, tapi mereka ketakutan dan tidak cukup berani untuk pergi ke sana. Mereka justru hanya duduk di sofa, meringkuk bersama dan berharap lampu akan segera menyala kembali. Pada saat yang bersamaan, anjing di rumah itu menggeram ke arah pintu yang menuju ke tangga basement. Hal itu menambah ketakutan Matt dan Casey. Perasaan Matt mulai nggak enak, jadi dia menelpon ibunya, menanyakan apakah dia boleh menginap di rumah itu bersama Casey. Namun Matt tidak mendapat persetujuan dari ibunya dan tetap akan menjemput sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Dari beberapa artikel yang aku baca, ada yang menyebutkan bahwa ibu Matt menawarkan agar Casey menginap saja di rumah mereka, sementara di artikel lain tidak menyebutkan kalau ibu Matt memberi tawaran itu. Terlepas dari apakah Casey diajak untuk menginap di rumah keluarga Matt malam itu, dia merasa bertanggung jawab atas rumah dan hewan-hewan milik paman dan bibinya dan tidak mau pergi meninggalkan tanggung jawabnya. Akhirnya, setelah Casey dan Matt menunggu sembari meringkuk di ruang tamu, beberapa lampu pun kembali menyala. Ini membuat Casey dan Matt merasa sedikit lega. Pukul 11 malam, ibu Matt datang menjemputnya. Sebelum pergi, Matt menelpon Tori untuk memberitahu bahwa dia akan pulang. Di situ, Matt mendengar suara Tori tidak jelas, seolah berbisik, tapi Matt berpikir mungkin karena dia sedang berada di dalam bioskop. Casey dan Matt mengucapkan selamat tinggal. Tanpa mereka sadari, momen ini akan menjadi kali terakhir bagi mereka melihat Casey dalam keadaan hidup. 2 hari kemudian, 24 September 2006, keluarga Contreras tiba di rumah sesuai rencana. Orang pertama yang memasuki rumah itu adalah putri dari Frank dan Allison yang berusia 13 tahun. Pintu depan tidak terkunci, menurutnya aneh, tapi dia tidak memikirkannya. Namun, ketika dia tiba di ruang tamu, seketika dia berteriak. Mendengar teriakan itu, orang tuanya berlari ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Sontak mereka kaget melihat darah yang berceceran di mana-mana, di karpet, di perabotan, dan dinding rumah. Di lantai sebelah sofa tergeletak mayat Casey Jo Stoddard. Frank segera menelpon polisi. Ibu dan ayah tiri Casey yang syok segera menuju rumah itu. Andrew, saudara laki-laki yang sangat dekat dengan Casey, terisak-isak di telepon mengetahui kakaknya telah dibunuh. Berita pembunuhan itu menyebar dengan cepat ke masyarakat. Penyidik dengan cepat tiba di lokasi dan menginvestigasi tempat kejadian. Sheriff Department menempatkan keluarga Contreras di sebuah hotel selama penyelidikan di lokasi berlangsung. Penyidik tidak dapat menemukan tanda-tanda masuk secara paksa. Hal ini menunjukkan bahwa Casey membiarkan pembunuhnya masuk ke dalam rumah. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan pelakunya adalah seseorang yang dikenali korban. Selain pemandangan yang mereka temukan di ruang tamu, bagian rumah lainnya tampak tidak terganggu. Tak satu pun barang keluarga itu hilang, yang mengesampingkan pencurian sebagai motif. Anjing-anjing dan kucing-kucing keluarga itu dikunci di ruang terpisah, tetapi tidak terluka. Laporan autopsi Casey menunjukkan bahwa dia telah mendapat serangan yang sangat brutal. Terdapat 30 tusukan di tubuhnya, antara lain di dada, leher, punggung, dan perutnya. Ada sekitar 9 hingga 12 luka tusukannya berakibat fatal. Dia juga memiliki luka defensif di tangan dan lengannya. Sepertinya dia sempat melawan saat mendapat serangan. Diperkirakan dia sudah meninggal sekitar 2 hari saat ditemukan, yang artinya dia dibunuh pada hari Jumat. Seperti biasa, dalam kasus seperti ini, kecurigaan langsung tertuju kepada orang terdekat. Siapa lagi kalau bukan kekasihnya, Matt Beckham, pemuda yang Casey pacari selama 5 bulan terakhir. Matt adalah orang terakhir yang melihat Casey dalam keadaan hidup. Dengan melihat serangan yang brutal dan ganas, menikam seseorang sebanyak 30 kali merupakan tindakan yang berlebihan. Hal itu adalah sesuatu yang biasanya terlihat dalam serangan gila yang dilakukan oleh seseorang yang mengenal korban, misalkan pasangan romantis yang tenggelam dalam kemarahan.
Meski dicurigai, Matt terlihat sangat ingin membantu para penyidik dengan cara apapun yang dia bisa. Selama interogasi, dia memberi timeline terperinci tentang bagaimana dia menghabiskan malam itu dan dengan siapa. Dia merinci bagaimana Brian dan Tori yang tadinya berada di rumah itu dan kemudian pulang lebih awal. Dia juga menjelaskan kejadian mulai dari listrik mati, kemudian menelpon ibunya meminta izin untuk tinggal bersama Casey karena kekasihnya itu ketakutan. Namun akhirnya dia dijemput ibunya dan dia menghabiskan sisa malam itu dengan kedua orang tuanya sebelum tidur. Dia bahkan memiliki story panggilan telepon dan SMS. Keesokan harinya pada Sabtu 23 September, dia berulang kali menelpon Casey tapi nggak pernah ada jawaban. Terlebih lagi, dia nggak punya mobil yang artinya dia perlu tumpangan jika mau pergi kemana-mana. Dengan semua penjelasan yang dituturkan Matt, penyidik cukup yakin bahwa Matt tidak bertanggung jawab atas pembunuhan Casey. Ditambah lagi, alibi dari orang tuanya dan kerjasama dengan penyelidikan membuat mereka yakin bahwa dia tidak terlibat. Tetapi, semakin mereka menanyainya, semakin meningkat pula kecurigaan mereka. Penyidik menanyakan beberapa pertanyaan tentang teman-temannya, yaitu Brian dan Tori. Matt mulai menjelaskan sedekat apa hubungan pertemanan mereka dan bahwa Casey berteman dengan mereka tetapi tidak begitu dekat. Matt juga menambahkan bahwa Tori dan Brian sempat menunjukkan ketertarikan mereka terhadap Casey di masa lalu dan sempat menggodanya. Pada 25 September 2006, Brian dan Tori dibawa ke kepolisian untuk diinterogasi. Kedua anak ini dibawa ke ruang terpisah serta didampingi kedua orang tua mereka. Mereka diizinkan membawa serta orang tuanya karena masih tergolong di bawah umur. Kala itu mereka masih berusia 16 tahun. Mereka diinterogasi selama beberapa hari. Saat interogasi dari penyidik berlanjut, keduanya menjadi lelah dan tidak dapat menjaga kebenaran laporan mereka. Mereka menjelaskan bahwa setelah mereka meninggalkan rumah di Whispering Cliff, mereka pergi ke bioskop. Tetapi mereka tidak punya apapun untuk membuktikan bahwa mereka berada di sana. Brian awalnya mengatakan bahwa mereka pergi untuk menonton film berjudul Pulse. Tetapi ketika penyidik memintanya menjelaskan plot film tersebut, dia tidak bisa melakukannya. Pada 27 September, 3 hari setelah tubuh Casey ditemukan, Brian menyerah. Dia akhirnya memberitahu penyidik apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Berikut penjelasan versi Brian. Dia dan Tori pergi ke rumah Whispering Cliff malam itu, dan saat Casey mengajak mereka berkeliling rumah, dia membuka kunci pintu belakang di ruang basement sehingga dia dan Tori bisa masuk kembali. Setelah menonton film sebentar dengan Matt dan Casey, dia dan Tori memutuskan untuk pergi dan memberitahu lainnya bahwa mereka akan pergi ke bioskop. Tapi sebenarnya mereka tidak pernah meninggalkan rumah itu. Kemudian mereka menuju ke mobil Tori untuk mengambil topeng Scream dan sarung tangan. Tak hanya itu, mereka juga mengambil pisau yang ternyata sudah mereka siapkan sebelumnya. Mereka lalu kembali ke rumah itu melalui pintu basement yang tidak terkunci dan bersembunyi di ruang kecil tempat pemutus arus listrik berada. Mereka kemudian mematikan listrik dengan harapan bahwa ini akan memancing Matt dan atau Casey turun ke basement di mana mereka akan menakut-nakuti keduanya. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, keduanya tak kunjung turun. Mereka pun kembali menyalakan lampu. Brian dan Tori masih tetap bersembunyi di basement. Tiba-tiba, Tori mendapat telepon dari Matt yang mengatakan bahwa dia akan segera pulang karena ibunya sudah datang untuk menjemput. Disitulah mereka menyadari bahwa sebentar lagi Casey akan sendirian di rumah itu. Setelah mengetahui Matt telah meninggalkan rumah itu, Brian dan Tori pun melanjutkan permainan mereka. Mereka memainkan lagi pemutus arus listrik itu dengan harapan Casey akan turun ke basement. Namun setelah menunggu, Casey tak kunjung turun. Kedua pemuda ini pun mengambil langkah yang lebih jauh lagi. Yang awalnya mereka hanya ingin menakut-nakuti, kini meningkat menjadi aksi penyerangan. Dari pengakuan Brian, Tori memutuskan untuk naik dan mulai menikam kaki dan dada Casey. Menurut Brian, Tori adalah orang pertama yang menikam Casey. Kemudian dia menyuruh Brian untuk melakukan hal yang sama karena menurut Tori, Casey akan tetap meninggal. Dari pengakuan ini, mulailah terjadi saling serang argumen antara Brian dan Tori. Meski Tori tidak bisa lagi mengklaim bahwa dia tidak bersalah, tapi dia melakukan hal yang terbaik untuk menghindari tanggung jawab apapun, yaitu dengan menuding Brian. Tori jelas terlibat,
Tapi menurutnya bahwa semua itu adalah ide Brian dan mengklaim bahwa dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia berpikir mereka hanya akan menakut-nakuti Casey. Tori bersikeras bahwa yang dia tahu mereka hanya akan melakukan hal itu seperti layaknya di film horor Scream. Itu sebabnya mereka menggunakan topeng dan membawa pisau hanya sebagai properti dalam aksi mereka menakut-nakuti Casey. Penjelasan Tori lah yang menyebabkan kasus ini dikenal sebagai The Scream Murder. Ketika mereka berada di basement, menurut Tori dia terlalu takut untuk naik ke atas. Ketika dia akhirnya naik, dia berkata bahwa Brian sudah ada di sana dan telah menikam Casey hingga tewas. Namun permainan saling tuding ini tidak berhasil bagi mereka berdua. Mengapa? Karena penyidik akan segera menemukan jackpot bukti terhadap kedua remaja itu. Brian mengerahkan para penyidik ke Black Rock Canyon di mana mereka telah membuang barang bukti dari TKP termasuk pisau yang mereka gunakan dalam aksi mereka. Di situ juga penyidik menemukan hampir 2 lusin barang bukti, di antaranya sepasang sepatu boot hitam, sarung tangan karet, sepasang sarung tangan hitam, 4 pisau berbeda, topeng, kaset video, dan kamera. Sisa barang bukti lainnya terbakar sebagian, salah satunya adalah catatan tulisan tangan. Karena sebagian besar dari kertas catatan itu sudah terbakar, penyidik tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dikatakan dalam catatan itu. Meski tidak dapat melihat keseluruhan dari catatan kertas itu, penyidik dapat membaca bagian yang tersisa termasuk rencana mereka untuk menghabisi Matt jika dia masih berada di dalam rumah itu. Dari barang bukti kamera, penyidik mendapatkan beberapa video yang memperlihatkan seolah kedua remaja ini sedang membuat film dokumenter di mana mereka adalah subjek film mereka sendiri, berkeliling mendokumentasikan kehidupan mereka sehari-hari. Terlepas dari pengakuan Brian, dari semua yang dibicarakan kedua remaja itu di dalam video yang mereka buat, memperkuat keyakinan penyidik atas kesalahan mereka. Dari video-video itu terungkap bahwa mereka memang sudah menargetkan Casey sebagai korban pertama mereka, kemudian teman-temannya. Mereka seakan bangga merencanakan aksi pembunuhan itu. Kedua remaja ini sepertinya ingin menjadi pembunuh terkenal seperti Ted Bundy, Hillside Strangler, hingga Zodiac Killer. Bahkan mereka menganggap para pembunuh terkenal itu masih amatir jika dibandingkan dengan mereka berdua. Barang-barang lain yang ditemukan di Black Rock Canyon dibawa ke laboratorium untuk analisis forensik. Pada sarung tangan hitam yang terbakar, sebagian basah oleh darah. Tes DNA menunjukkan bahwa darah itu milik Casey. Darahnya juga terdapat di pisau bergerigi bergagang hitam, sedangkan DNA Tori ditemukan di salah satu topeng. Brian Draper dan Tori Adamczyk diadili secara terpisah atas kasus penghilangan nyawa terhadap Casey Jo Stoddard. Sidang Brian dimulai pada awal April 2007, kemudian sidang untuk Tori dimulai pada 31 Mei 2007. Mereka masing-masing didakwa dengan 1 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 1 tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama. Diputuskan bahwa aksi yang mereka lakukan tergolong aksi yang mengerikan, oleh karena itu mereka akan diadili sebagai orang dewasa. Pada 21 Agustus 2007, kedua remaja ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, ditambah 30 tahun untuk konspirasi melakukan pembunuhan. Keputusan ini membuat pihak pembela mengajukan banding di beberapa tahun selanjutnya. Namun hingga permohonan banding yang mereka ajukan di tahun 2019, pihak Mahkamah Agung tetap tidak mengabulkan banding tersebut. Nah, buat kalian yang suka dengan film horor atau thriller, cukup filmnya ditonton aja, nggak perlu kalian praktekin di dunia nyata. Serem. Sekian kisah kali ini, dan banyak sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tahu video terupdate dari channel ini. Stay healthy, be safe, and see you in my next video.